Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Setelah kami membagikan perjalanan berbagai kegiatan dan atraksi di Kamogawa SeaWorld Jepang, kini kami ingin membagikan perjalanan menuju Kamogawa SeaWorld. Namun sebelum kita menyaksikan video selengkapnya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan berbagai video pilihan lainnya dari kami, Geng Kampar. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya perjalanannya. Kami berangkat sepagi mungkin dari apartemen tempat kami menginap di Tokyo. Titik keberangkatan kami dimulai dari stasiun Tokyo Skytree. Kebetulan, apartemen kami berjarak sekitar 200 meter dari menara tertinggi di Jepang ini. Sebenarnya, cuacanya lebih pas untuk tidur, karena suhunya masih dingin banget. Ditambah, angin pagi lumayan bikin badan kedinginan. Itu sebabnya kami sekeluarga memakai jaket berlapis-lapis. Setelah turun dari kereta, kami melanjutkan perjalanan dengan bis. Ini dia terminal bisnya, Terminal Tokyo Yaesu. Harga tiket bis menuju ke Kamogawa SeaWorld 2.600 yen untuk dewasa dan 1.300 yen untuk anak-anak berusia di atas 2 tahun. Untuk teman-teman yang mau naik kereta, kami cantumkan infonya di kolom deskripsi. Kita mulai perjalanan dengan bis. Kami memilih bis karena ingin mencari suasana berbeda di perjalanan. Biasanya, setiap kali kami ke Jepang, hampir semua perjalanan kami menggunakan kereta atau MRT. Padahal, di permukaan banyak hal menarik yang bisa dilihat. Tidak seperti kereta, yang mayoritas rutenya dilalui di bawah tanah. Seperti saat melintasi jembatan yang terbentang di atas Teluk Tokyo ini. Ini dia suasana di dalam bis. Seperti kita tahu, Jepang sangat menjaga kebersihan. Begitu juga bis ini, sangat bersih dan nyaman. Pokoknya di Jepang itu, kebersihan sudah jadi budaya. Nah, berikutnya kami share sedikit mengenai fasilitas di dalam bis. Standar sebenarnya, ada tempat meletakkan gelas atau botol minum seperti ini, kemudian ada gantungan untuk meletakkan tas atau bawaan lainnya. Ada juga kantong berjaring di sandaran kursi. Ruang untuk kaki juga lumayan, tidak terlalu luas atau sempit. Kira-kira hampir sejengkal tangan orang dewasa. Di atas kepala juga ada rak untuk menyimpan bawaan. Nah, yang menarik ada fitur yang mengingatkan dengan angkot di Indonesia nih. Di setiap kursi yang berada di lorong, terdapat kursi lipat yang dapat dibuka jika bis terisi penuh. Saat kami melakukan perjalanan ini, Jepang masih dalam masa libur tahun baru. Tempat-tempat wisata cenderung sepi pengunjung. Kita beralih ke pemandangan sepanjang perjalanan. Perjalanan Terminal Tokyo ke Kamogawa SeaWorld memakan waktu kurang lebih 2 jam. 30 menit pertama perjalanan, pemandangan yang kita lihat masih suasana perkotaan. Tapi setelah itu, kita akan mendapat suguhan pemandangan yang berbeda. Jauh dari gedung-gedung tinggi. Namun sepanjang mata memandang, semua terlihat bersih. Jepang memang negara yang berhasil menjalankan kedisiplinan dalam kebersihan. Kebersihan dan keteraturan sangat jelas terlihat di seluruh penjuru tanpa terkecuali. Dari kota hingga ke pelosok desa. Semua tertata dan terjaga dengan baik. Kita tiba di tujuan. Dari sini sudah terlihat Kamogawa SeaWorld. Kita hanya perlu berjalan kaki sekitar 200 meter. Untuk sampai ke seberang, kita bisa melewati terowongan bawah tanah. Dan ini dia Kamogawa SeaWorld. Kita langsung disambut patung yang menjadi ikon Kamogawa SeaWorld, Paus Orca. Di mana-mana kita akan mudah menemukan vending machine seperti ini. Dan ini dia loket penjualan tiket masuk.
Bisa juga melakukan pembelian secara mandiri dengan mesin. Kebetulan kami sudah membeli tiket secara online di klub dan tinggal scan barcode di pintu masuk, tanpa antrian panjang. Dan inilah pemandangan yang menyambut kami. Hamparan Samudra Pasifik. Langitnya bagus banget ya, sangat cerah dan tanpa polusi. Secara berurutan, kami akan menampilkan wahana-wahana yang ada di Kamogawa SeaWorld ini. Kita mulai dari Marine Theater. Seperti yang sudah kami tampilkan di video sebelumnya, di sini kita bisa melihat paus beluga yang berukuran raksasa, tapi ternyata imut juga ya. Di sini anak-anak pasti betah berlama-lama melihat paus beluga berenang ke sana kemari. Adanya matahari cukup membantu kami mengatasi hawa dingin. Kita lanjut ke wahana berikutnya. Ya, ini adalah Surf Stadium, tempat kita bisa melihat atraksi edukasi lumba-lumba. Lumba-lumba yang di sini ada jenis hidung botol dan lumba-lumba belang atau Pacific White-Sided Dolphin. Aksi lumba-lumba memukau penonton dengan gerakan yang lincah dan kompak. Atraksi edukasi yang ada di setiap wahana rata-rata berdurasi 20 menit. Oke, lanjut ke wahana berikutnya. Bagus banget ya pemandangannya. Nah, ini dia atraksi utama Kamogawa SeaWorld yang berada di Ocean Stadium. Killer Whale atau paus pembunuh yang kita kenal juga dengan nama paus orca. Video selengkapnya bisa teman-teman tonton di channel ini juga ya. Yang pasti, buat kami yang baru pertama kali melihat langsung paus orca, pengalaman ini sangat berkesan. Oh ya, untuk antisipasi basah, kita bisa membeli ponco yang dijual di lokasi ya. Setelah tidak dipakai, bisa dibawa pulang untuk kenang-kenangan, karena ada logo Kamogawa SeaWorld. Wow, pengunjung dikagetkan dengan aksi paus yang mendorong pawangnya ke udara. Lompatan tadi mungkin sekitar 5 meter tingginya ke udara. Tak heran semua pengunjung bertepuk tangan riuh, terpukau aksi akrobatik yang luar biasa. Badan kami lumayan basah karena cipratan dari paus orca yang besar tapi lincah. Sambil mengeringkan badan, kita masuk dulu yuk ke toko merchandise. Cukup banyak variasi merchandise-nya, mulai dari makanan, baju, boneka, sampai gantungan kunci. Oh ya, tadi sambil mengeringkan badan, saya sempat nyeker loh, lepas sepatu dan berkeliaran beli makanan. Hebatnya, kaki saya tidak kotor sama sekali, seperti sedang berjalan di lantai rumah. Luar biasa memang Jepang ya. Oke, kita lanjut ke wahana berikut. Kali ini wahananya indoor, dan di dalamnya ada sejumlah eksibit tematik yang menarik juga sebagai wahana edukasi buat anak-anak, bahkan keluarga. Di sini terdapat banyak akuarium dengan berbagai macam jenis ikan di dalamnya. Akuarium utama yang berukuran besar diisi oleh ikan-ikan laut beraneka warna dan ukuran. Primadonanya, ikan pari dan ikan hiu. Ada satu fasilitas yang menarik perhatian anak-anak, yaitu mewarnai berbagai ikan, yang hasilnya dapat ditampilkan di layar besar di depan. Untuk menandakan kreasi mereka, anak-anak sengaja menyisipkan nama mereka masing-masing.
Di dalam sini, hawanya jauh lebih hangat. Jadi sambil berkeliling, kami juga menghangatkan badan. Dan anak-anak juga menikmati suasana di akuarium indoor ini. Nah, kalau ini adalah Tropical Island. Suasananya benar-benar dibuat seperti di pantai. Satwa laut yang bisa kita lihat di area ini adalah satwa yang berasal dari negara tropis. Bahkan ada area pantai buatan, lengkap dengan ombak, pasir, dan pohon kelapa. Kita menuju keluar lagi ya. Area berikutnya sekaligus menjadi wahana terakhir yang terletak di dekat pintu keluar. Di sini kita bisa melihat singa laut, ada walrus, lumba-lumba, penguin, dan masih banyak lagi. Persis di samping kolam lumba-lumba terdapat Hotel Kamogawa yang masih satu fasilitas dengan SeaWorld-nya. Mungkin teman-teman saat berkunjung ke sini bisa menginap di hotel tersebut ya. Pasti akan menghadirkan pengalaman yang seru karena terus disuguhi pemandangan laut yang indah. Ini dia lumba-lumba yang kita lihat tadi di atraksi lumba-lumba. Pacific White-Sided Dolphin. Sekilas corak tubuhnya tampak seperti paus orca. Tidak terasa, kami jadi pengunjung yang terakhir meninggalkan lokasi. Anak-anak mengoleksi stem yang bisa didapat di sejumlah titik. Tapi, tadi kami kebingungan mencari lokasi-lokasi yang tersisa. Dan luar biasanya, kami dibantu oleh staf Kamogawa SeaWorld. Bapak itu benar-benar mengantarkan kami dari satu titik ke titik lain, sampai ke pintu keluar. Hari sudah gelap. Beruntung kami masih bisa mendapatkan bis menuju Tokyo. Bis yang kami tumpangi untuk perjalanan pulang ini juga sama sepinya seperti bis waktu berangkat tadi pagi. Anak-anak jadi bisa tidur di perjalanan. Dalam perjalanan seperti ini, tetap perhatikan keluarga dan barang bawaan untuk keamanan dan keselamatan kita. Setiba di terminal, kami mampir sebentar untuk bersih-bersih di toilet. Bersih dan lengkap banget toiletnya. Bahkan bisa untuk digunakan sekeluarga. Mudah untuk menemukan toilet umum di Jepang. Kelengkapannya pun rata-rata sama, dan sudah tentu bersih. Sebelum pulang, seperti biasa, mampir dulu beli makanan di 7-Eleven. Sebetulnya nggak harus di 7-Eleven sih, karena di Jepang ada banyak konbini lain seperti Family Mart dan Lawson. Sampai di sini video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.